kan gini, saya baru dapat informasi bahwa di Solo itu Jokowi benar-benar Dr. Andes, dan itu dibuktikan surat pengajuan dia untuk kredit Bank BPD. Zaman itu ada Bank BPD. Oke. Nah, dia tanda tanganin pengajuan kredit itu pakai Dr. Andes. Jadi tambah info ini. Racikan Berita 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedatangan tamu sangat terhormat dan sangat kami banggakan. Beliau kalau menurut pendapat kami ada seorang yang pemberani dan ilmiah. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini apa yang dikatakan itu ada datanya, bukan omon-omon. Gitu Bang ya? Ya. Nah, ini Bang Bitor dari Sumatera Utara. Kebetulan saya dari Sumatera Barat nih Bang. Kami sebenarnya beda-beda kampung aja Bang ya. Iya. Tapi kalau menurut saya, seperti apa yang kita ketahui, bahwa orang Sumatera Utara itu orang yang pemberani, orang yang tegas, dan ngomong apa adanya. Gampang. Rismon dong. Hah? Rismon. Bu, itu kan Rismon suatu kelainan aja. Jadi kalau Rismon itu sebenarnya teman kita juga Bang. Tapi ya maklum lah dengan situasi dan kondisi yang ada, mungkin orang bisa aja berubah. Dia kejepit. Kejepit satu, ditekan satu, kan gitu ya. Tapi kami bangga lah sama Abang. Ya. Kita ngomong apa adanya nih Bang, bukan mengada-ada. Jadi ini suatu kehormatan buat kami atas kedatangan Abang. Nah, jadi kalau kita ngomong-ngomong nih Bang, ini kita punya presiden yang wakil presiden ya, agak aneh ya, antara presiden dengan wakil presiden ini umurnya jauh. Boleh dikatakan ini cucu apa cicit nih ya. Nah, tapi terlepas apapun, mungkin Abang lebih banyak tahu tentang Gibran. Apa ya sebenarnya rakyat Indonesia ini mengharapkan kepada Gibran? Ya, terlepas kita suka atau tidak suka nih Bang. Gimana Bang? Ya, ini konsekuensi dari kita menerapkan sistem pemilihan presiden langsung. Wah. Sehingga Amin Rais mengeluarkan pernyataan tidak diduga bahwa ada seseorang bisa menang sampai 58% dengan cara sembako. Artinya kan bagi-bagi sembako. Jadi kan kalau dilihat dari 3 kandidat kan, nggak mungkin yang satu bisa sampai 58, satu turun ke bawah kan. Sementara yang 16% itu kan partai besar, kan nggak mungkin. Jadi Amin Rais menyesalkan bahwa dia tidak menyangka bahwa sistem pemilihan presiden langsung ini berdampaknya seperti itu. Seseorang bisa menggunakan kekuatannya dengan modalnya merampok semua sembako, membagikannya sehingga suaranya meledak. Nah, di situ letak budinya Prabowo kalau kita lihat dari pernyataannya bahwa kemenangan itu karena Jokowi turun bersama Gibrannya. Jadi Prabowo bersikap sekarang ini seperti ini memang ada konsekuensi seperti itunya. Jadi kita sebenarnya maklum Bang. ya, Tapi kalau menurut pendapat saya Bang ya, Prabowo juga jangan hutang budi itu membawa dampak buat bangsa Indonesia ini Bang. Nah ini yang kita harapkan. Gimana pendapat Abang? ya, jadi kan sekarang kita sudah lihat kemarin sangat menyolok ya, sampai semua orang berkomentar tajam bahwa rapat kabinet itu Gibran sudah duduk di meja-mejanya para menteri kan, sudah terisi kan. Nah, apakah itu sebagai akibat tindakannya Prabowo karena banyak masukan dari masyarakat ya? Tapi kan Prabowo ini memang orangnya reaksioner. Jadi kadang-kadang dikomentarin semua hal-hal yang nggak penting, apa yang dikritik orang dikomentarin, padahal itu kan peran daripada pembisiknya supaya Prabowo diam aja, nggak usah begitu. Nah, kita lihat
apakah Gibran ini benar disingkirkan dari kekuasaan itu atau hanya cuman sepintas saja, hanya pada momen itu aja. Menurut pendapat abang nih, dengan terjadinya Gibran menjadi wakil presiden dan situasi sekarang ini duduknya di belakang, tadi abang udah katakan apakah dia disingkirkan atau tidak. Tapi apa untung ruginya kalau dia disingkirkan dan tidak disingkirkan gitu bang? Kalau kita lihat sampai sekarang ya, sampai sekarang walaupun ada Gibran, kan kebijakannya Prabowo jalan terus kan. Betul. Artinya ada dan tiada nggak terganggu kan. Nggak terganggu, betul. Nggak terganggu. Jadi dia jalan aja. Oke. Jadi ada juga sedikit komentar-komentar Gibran kan tentang MBG itu aja kan. Jadi saya lihat Prabowo semakin kuat ya. Artinya tim dia di istana itu kuat ya. Tapi tinggal bagaimana intervensinya siapa Jokowi. Nah, Jokowi ini yang masih menentukan kenapa Prabowo nggak sampai langsung bertindak drastis gitu. Kalau saya pribadi bang, ada teman-teman bilang, ya teman-teman aktivis juga, udah kita singkirin aja itu sekalian sama Prabowo. Menurut saya sih kurang tepat ya. Kalau kita terjadi Prabowo disingkirkan, pasti nanti kita jadi perang saudara bang. Ya, pendukung Prabowo juga banyak yang positif berpikir dengan terjadinya pemberantasan korupsi ya. Udah gitu imposing itu bang. Ya, banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya dia lakukan bang. Dan ini yang poin buat dia. Ya. Tapi masyarakat memang kan kurang puas saja bang. Tapi kan semua ini akibat dari presiden yang lalu. Menurut abang, presiden yang lalu ini ada nggak manfaatnya buat bangsa kita bang? Ya karena dia sebagai presiden kan setidak-tidaknya. Maksudnya Jokowi loh bang? Ya. Terus kita sekarang kan gini, saya baru dapat informasi bahwa di Solo itu Jokowi benar-benar dokter Andes, dan itu dibuktikan surat pengajuan dia untuk kredit Bank BPD. Zaman itu ada Bank BPD. Oke. Nah, dia tanda tanganin pengajuan kredit itu pakai dokter Andes. Jadi tambah info ini. Nah, yang kedua, dari pernyataannya Eko Sulistyo itu sebagai ketua KPU di Solo, bahwa dia menerima hanya 2 surat, 2 lembar pendaftarannya Jokowi. Ya situ, Dr. Andes sama insinyur. Terus Bon Jovi itu dalam sidang-sidang di informasi publik itu, Jokowi insinyurnya itu bukan UGM. Jadi tapi dia insinyur juga. Kan 2 lembar surat itu. Oh, 2 lembar. Nah, terus yang pernyataan Eko berikutnya itu, selama dia menjadi ketua KPU di Solo, dia tidak pernah melakukan verifikasi ke UGM. Kok sekarang tiba-tiba muncul seakan-akan KPU yang sekarang ini menyatakan bahwa atau UGM sekarang menyatakan bahwa dia pernah verifikasi ke UGM untuk mendapatkan legalisir itu. Jadi saya semakin yakin ya dari hasil sidang waktu Bambang Tri sama kami ke sana loh bang, waktu sidang itu bang. Iya. Kami pernah ke sana ke Solo. Nah itu sebenarnya saya ikut ke Jogja ke Solo itu sama dia ya. Itu saya inginnya itu mendapatkan informasi tentang ke UGM itu bagaimana Jokowi bisa masuk ke UGM, sementara SMA-nya nggak ada. Jadi saya punya bekal ke Solo ke Jogja itu karena saya baca putusan sidang yang di Solo bahwa sampai terakhir sidang itu jaksa tidak mampu menunjukkan
data. ijazah itu. Ijazah itu. Jadi ini hampir sama dengan peristiwa Sangkon dan Karta yang peristiwa tahun 70-an itu. Divonis 20 tahun karena dibilang membunuh. Padahal- Justru ketemu pembunuhnya itu sama-sama di penjara di Cipinang. Jadi si pembunuh itu menceritakan bahwa dia pembunuhnya. Jadi dia ada latar belakang para masalahnya. Jadi Sangkon dan Karta ini terus dibebaskan. Nah itu. Jadi dua orang ini, Sangkon dan Karta ini di sidang diputuskan tidak ada barang bukti. Jadi waktu pada itu pengadilan memutuskannya mereka bersalah, divonislah hukum. Nah bersama dengan ini, dengan Bambang Tri sama si Gus Nur ini tidak ada barang bukti, terus divonis, dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Nah ini kalau kita mau pelajarin bagaimana Jokowi bersiasat, apakah nanti ini Roy Suryo dan Antifa ini akan menjadi korban dengan cara seperti itu? Jadi masih kemungkinan ada korban. Kemungkinan. Ya. Oh. Nah Saya- sebagai orang hukum coba dijelaskan. Ya, saya sendiri masih prihatin, Bang. Abang sendiri membongkar ini, kalau Suryo dibilang tidak, Bro Suryo salah, berarti abang juga dianggap salah nanti dulu. Jadi gitu, makanya saya hari ini mendapatkan informasi terbaru bahwa Jokowi itu pada waktu mengajukan kredit ke BPD, Ya. dia pakai Dr. Andes. Oke. Belum ada insinyur itu. Belum. Insinyur itu belum ada, apalagi insinyurnya UGM. Jadi dari putusan pengadilan sendiri, dia tidak punya ijazah SMA. Artinya kan kita semakin kuat bahwa Jokowi melakukan seperti itu. Nah, jadi harapan saya harus benar-benar dirancang oleh pengacaranya ini, jangan sampai dua kawan kita Roy sama Tiffany digiring dengan cara seperti itu. Artinya hakim masih dikuasain, jaksa masih dikuasain oleh Jokowi. Kan ini problemnya. Jadi kawan-kawan pada waktu di Solo itu seharusnya bisa menggunakan caranya pernyataannya Eko bahwa dia waktu menjadi ketua KPUD hanya menerima 2 insinyur sama Dr. Andes dan tidak pernah ke Jogja memverifikasi ijazah. Berarti kan memang nggak ada semua ini. Itu dan dibuktikan ada ininya. itu Ada YouTube-nya, ada apa? dari Pak Taufik. Oh, Taufik. Taufik yang telepon waktu itu di video kan waktu ya, itu. ya. Kan di video kan sama Taufik. Iya. Dia bicara sama Eko itu. Nah, terus kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu semuanya terselubungin begitu ya. Jadi lari. Nah, kita melihat pernyataan dari ibu yang sekarang itu tadi ada di video juga menjelaskan bahwa dia 15 tahun menjadi kepala tentang keberadaan surat menyurat sarjana. Administrasi lah ya. Administrasi Gibran itu tidak tercatat dan tidak ada, dan belum ada surat keterangan mensetarakan itu. Yang bisa mensetarakan adalah ijazah. Nah, kenapa orang Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Dikti ya. Nah, itu membuat surat itu. Nah, itu dipertanyakan sama ibu itu. Ada videonya itu. Jadi Itu saya pernah baca juga. ya, jadi ibu itu mempertanyakan kok bisa surat seperti itu disetarakan dan diakuin oleh pihak kementerian. Seharusnya nggak bisa. Nah, jadi memang Gibran juga tidak punya ijazah, Jokowi nggak punya ijazah. Jadi Nah. ini turunan lah ya. Bapaknya nggak punya Jadi ijazah. gini, kenapa bisa seperti itu? Pada waktu kita membuat undang-undang pemilu, pada waktu kita mau menjalankan proses pemilihan langsung itu, kita hanya mengandalkan KPU. Dan KPU tidak mempublishnya. Ini sudah Ya, seharusnya dia mendaftar, publish. ya kan? Mendaftar ini ijazahnya, kan nggak ada. Iya. Jadi hanya CV-nya sedikit lah ya, orang, CV-nya harus di. hanya sedikit orang yang dikuasai oleh Jokowi Iya. dengan uang tertentu untuk mempolis seperti ini. Jadi memang kuncinya di KPU, dan KPU itu sudah menyatakan bahwa tidak ada. Semua menyatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Nah sekarang kalau memang tidak ada, seharusnya kan penegak hukum harus bersikap ya. Nah, kan kalau kita masih bertanya begitu, penegak hukum kan masih ke sana. Ya itu makanya kita ini kan berharap penegak hukum di Republik ini, kalau negara ini mau benar, penegak hukumnya benar dulu lah. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi jangan sampai kayak kita ke polisi, kita hilang ayam, tahu-tahu nanti bisa hilang kebo.
Itu kan anekdot yang dari dulu Pak. Saya masih kecil itu udah diomongin seperti itu, nggak ada jangan urusan polisi. Nah hakim. Yang saya mau lihat tuh gini, sekarang ini kan ada proses pengadilan. Ya. Terus Jokowi berapa kali sidang tidak hadir. Ya. Seharusnya di tim kawan-kawan kita itu membentuk tim untuk kejar Jokowi itu, atau kita katakan pembuktian Jokowi. Jadi kalau Jokowi nggak bisa membuktikan, ya tangkap Jokowi kan. Jadi kita bisa mengandalkan polisi atau kejaksaan itu ketika Jokowinya kita bawa. Nah ini tim ini yang kita belum Nah punya. ini sebenarnya kalau kita bawa Jokowi jadi masalah juga Bang. Siapa lo katanya ngajak-ngajak gua, kan itu satu. Yang selama ini kan berapa kali sidang tidak pernah Jokowi hadir dan tidak pernah kita lihat ijazahnya itu. Dan itu termasuk di Barreskrim Bang. Ya ini maksudnya negara apa gitu. Ya, jadi maksudnya gini, kita kan mau menjawab ini. Ya. Kalau kita mau menjawab ini, kita harus lakukan seperti kawan-kawan pada waktu 17 Agustus. Ketika Soekarno dan Hatta ditanya mau merdekanya kapan, akhirnya kan diambil. Jadi bisa nggak kawan-kawan juga melakukan seperti ini? Jadi kalau kita berharap begini, Jokowi itu penasihatnya luar biasa. Dia sadar bangsa ini sangat penakluk, bangsa ini penakut, bangsa ini begini. Jadi apapun yang dia lakukan nggak ada yang berani melawan. Nah harus ada sedikit orang yang berani tangkap Jokowi, kasihkan ke Polsek atau ke Polres. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Kalau nggak bisa. Sekarang ini Gibran sebentar lagi 2 tahun 3 tahun. Kejadian Apa bisa ada yang bisa mencegah Gibran nggak menjadi presiden? Nggak ada. Nggak ada. Semua jalan lurus saja. Kenapa nggak ada yang berani? Seharusnya ada sedikit orang, nggak usah banyak-banyak, mau melakukan yang tindakannya yang di luar kemampuan orang lain. Baru kita bisa menjawab bahwa bangsa ini bangsa pemberani. Kita nggak ada pemberani. Hari kiri aja nggak berani. Dijajah 350 tahun ya. Jadi kalau kita melihat ini akan berlanjut. Jokowi ini bisa selamat. Aparat-aparatnya masih ada. Perlawanannya cuma segitu. Perlawanannya masyarakat yang melawan pada Jokowi ada berani gitu? Nggak ada. Kan nggak ada. Maunya gitu ya rakyat yang 280-an juta ini. Nggak usah banyak-banyak. Macam waktu peristiwa 17 Agustus itu, hanya berapa orang kan itu? Menteng 31 itu kan cuma berapa orang itu? Itu Tapi mungkin dulu jiwanya, semangatnya beda sama sekarang Bang. sama. Melawan penindasan, melawan ketidakadilan sama. Kan Jokowi melakukan Ini itu. kita kan dijajah bangsa sendiri Bang. Lebih parah itu kalau dulu lawan Belanda sih kita berani Bang. Lawan bangsa sendiri, aduh, saya sendiri prihatin Bang. Saya dari kampung saya itu nanya melulu sama saya. Gimana ya Gibran ini bisa dijatuhin ya? Saya bilang bisa enggak, bisa iya. Itu bagaimana rakyat sendiri? Apa yang abang ceritakan, apa abang yang lakukan, itu di Sumatera udah tahu semua Bang. Sehingga sebenarnya ya seluruh Indonesia ini sangat menghormati abang. Kenapa? Karena abang melakukan hal di luar batas kemampuan abang. Abang termasuk yang pemberani loh Bang. Cek sana, cek sini. Jokowi tahu sendiri kan, orangnya juga nggak punya hati Bang. Kalau dia untung aja Bang masih hidup nih. Saya terus terang aja bilang. Tapi kami sendiri ini dari UIWOT. Tidak berani masyarakat itu berapa kan? Faktor. Iya, jadi itu juga ya artinya memang bangsa ini terbiasa dengan kehidupan santai. Iya, lemah lembut. Nggak ada. Cuma memang kalau kita mau melihat itu kan memang anak-anak muda yang dia datang dari desa atau dia perantau gitu, itu agak beda, berani ya. Jadi ada Mestinya orang Jawa di sini ya, ini orang Sumatera Utara semua Bang. Jadi kita melihat kok bangsa ini larut terus begitu tuh. Kan pengacara-pengacara ada ribuan kan, yang melawan kan cuma Kurnia kawan-kawan kan sedikit-sedikit orang aja kan. Jadi memang keadaannya seperti itu, mereka sudah nyaman dengan kehidupannya itu. Ya. Berarti perbedaan dulu dengan sekarang dikarenakan ada apa? Padahal kasusnya sama kan, bahwa adanya penindasan, pidana dilakukan seperti dulu, dan sedangkan yang menculik Bung Karno ini sedikit orang. Tampilnya itu faktor pertama karena polisi atau apa?
Iya, artinya polisinya kan masih menjalankan perintah. Kan undang-undangnya kan baru dibikin sekarang kan. Yang lalu-lalu kan masih hasil produksi Belanda semua itu. Aku pernah dipenjara pakai pasal 314 kalau nggak salah. 2 kali kan. Iya, aku dipenjarakan pakai pasal melawan presiden. Jadi keadaan itu yang menakutkan. Semua pasal-pasal yang melawan pemerintah itu, pasal 10, 110 segala macam itu yang subversif dulu itu, ya seperti itu. Itu yang harus dilawan kan. Sekarang ini udah bagus, ini ada Udah mulai lah, baru, udah ada perubahan ya. Kohab baru sekarang. Tapi orangnya nih, hakimnya, polisinya, Iya. yang mesti dibenahin, jaksanya. Ya mudah-mudahan lah Penegak anak-anak hukum muda, lah, Bang. anak-anak muda sekarang ini kan yang baru-baru lulus ini kan melihat nih macam Ferry Hamsari kan luar biasa dia, berani nyerang presiden dia. Dia bilang presiden wah begini sama dengan si apa siapa yang syukur Mandar itu so. Ini kan sekarang ada muncul nih S3 semua nih, S3 semua nih menyerang pemerintah semua. Ada luar biasa itu. Sebenarnya kalau itu kita terjadi lagi, Bang, dari yang peristiwa tahun melawan Bung Karno tahun 60-an itu akan tampil lagi nggak yang orang seperti Nggak tahu juga. Kalau gue lihat sekarang kan Sitio muncul, terus si cara tampil yang UI. iya, Nah itu udah mulai itu. untuk ngumpulin itu gimana, Bang? Dinyatuin mereka. Momennya nanti kejadiannya, ada kejadian yang membangkitkan mereka untuk turun. Seperti sekarang ini kan, mereka masih momennya anggaran belanja negara untuk MBG itu kan, terus mereka demo kemana-mana. Terus kemarin mereka hajar kantornya Osman Paris kan, karena Osman Paris menyerang nggak keruan kemana-mana. Jadi ada mulai kesadaran anak-anak muda itu, dan itu nggak bisa dipaksakan. Maka macam kita ini nanti tersingkir karena anak-anak muda itu udah maju ke depan dan punya barisan yang banyak. Ada ribuan orang pendukungnya. itu yang kita tunggu, Bang. Selama ini kan karena yang muda nggak menongol, kita yang turun. Yakin bahwa akan tampil orang-orang baru. Harus dong, kan kehidupan ke depan kan kehidupan mereka. Tanggung jawab. Mereka tanggung jawab kan untuk kehidupan mereka berikutnya. Apalagi mereka sekarang udah S3 dan segala macam, udah luar biasa lah. BEM itu kan harusnya menghasilkan pemimpin kan. Kalau bisa menjadi hariman-hariman yang baru lah, hariman Saregar yang baru kan gitu. Pemberani gitu. Jadi gini, Bang, saya sering berkoordinasi dengan BEM ya. BEM UI lah terutama ya. Itu mereka banyak aturan-aturan ya. Dan mereka sungkan juga terhadap dosen-dosennya lah katakannya. Itu apa namanya? Ada sanksi-sanksi, mungkin sanksi tidak tertulis gitu, ya. Ada yang tertulis, ada yang tidak. Yang ditakutin ini kan yang tidak tertulis, Bang. Ya, jadi adalah penekanan sehingga mereka juga tidak berani bersikap. Nggak kayak kita dulu, Bang. Ya, seharusnya kita nih yang tua-tua udah malu, Bang, capek. Kalau kita ikut demo itu dibilang mana yang muda-muda. Saya bilang kalau yang muda turun kita selesai, kita bilang. Nah ini kita lihat udah mulai turun. Tapi kalau dulu kita turun bener-bener, Bang, full. Nah kalau sekarang mereka sporadis. Ada yang bilang dibayar. Nah mereka bilang kalau kita turun ada yang bilang kita dibayar. Siapa yang ngongkosin kita? Kan gitu kan. Kalau dulu kita masih bisa jalan kaki, Bang. Kalau sekarang, anak sekarang abang suruh jalan kaki misalnya dari Depok ke Jakarta, wah sorry udah katanya. Di jalan udah dijegat terus. Mungkin bang, buat saya sendiri, kita berharap lah mahasiswa ini sadar bahwa nanti tanggung jawab bangsa dan negara ini dari mereka. Dan kita turun ini kan buat generasi selanjutnya, Bang. Terus Gibran sendiri, Bang. Kalau menurut abang, apa yang mesti kita lakukan supaya dia sadar gitu ya? Mungkin nggak dia sadar bahwa dia itu nggak pas jadi presiden gitu. Kuncinya kalau sekiranya di persidangan Roy Suryo sama Tifa ini menang, terus Jokowi kena malu dan harus bertanggung jawab. Jokowi nggak ada punya perasaan malu, Bang. Terus dia menarik mundur anaknya ya. Nah, dicabut mundur dari situ, barulah terjadi. Tapi tarik menariknya ini kan kita lihat sekarang ini
dengan Prabowo seperti itu. Ya mudah-mudahan para penasehat Prabowo lah, Prabowo-nya lah begini aja dia merasa bangga bahwa dia sampai menjadi presiden itu. Terus kemarin dia anggap semua republik ini udah jadi milik dia dan dia atur semua maunya dia kan. Itu yang bikin warga yang lain jadi protes. Ya kita berharap semoga lah kawan-kawan yang di samping dia bisa memberi masukan yang baik supaya Prabowo kalau memang tidak ragu-ragu ya selesaikan aja Gibran kan gitu, nggak ada huru hara. Jadi setelah disingkirkan dari kursi presiden ke wakil presiden, terus disingkirkan lagi dengan peran-perannya, selesai. Jadi ada dan tidak adanya Gibran di kabinet nggak ada anunya. Yang kita lihat selama ini Prabowo ragu semua tuh Bang. Kayaknya mendapat tekanan apa gimana? Kita harus mulai jangan yang dulu-dulu. Kita mulai kemarin. Oh. Kemarin tuh pertanyaan kita, apakah benar Gibran duduk di kursi menteri itu karena disingkirkan atau kenapa? Jadi gitu. Jadi kita mulai dari kemarin itu. Jangan dari yang lalu-lalu. Nah, dari kita berharap tindakan Prabowo hari ini berubah. Dan Gibran itu harapan kita Bang ya. Nah, itu Gibran sudah nggak ada perannya. Jadi sehingga tuntutan siapa Koni yang perempuan itu, nah bahwa Prabowo hanya 2 tahun itu bisa dia jawab, Gibran selesai, kan gitu. Kan Koni yang bikin pernyataan. Oke, terima kasih Bang. Ya dah. Ya, kita sangat bangga dengan Abang. Kalau ada apa-apa Bang, kami akan turun Bang. Iyalah, Ya. sama-sama kita. Kita kan tokoh-tokoh yang berani ini kan Abang termasuk tokoh nasional yang buka-buka cerita kan gitu kan. Kalau nggak kita nggak tahu Bang, nggak punya data mau gimana kita. Tapi keberanian Abang ini itu perlu diapresiasi Bang. Itu harapan kami Ya, supaya si Abang ini tetap sehat walafiat, amin, ya, amin Allah. tetap berjuang demi masa depan generasi kita Bang ya. Iya, anak-anak kita kan Anak-anak cucu nanti kita. kan presidennya Gibran. Mungkin generasi yang sekarang ini itu malu juga Bang Iya. punya presiden kayak Gibran, Iya. datang duduk diam kan gitu kan, uang yang dipikirin. Oke. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Semoga apa yang kami bincang-bincang ini banyak manfaatnya buat Amin. bangsa dan negara, Amin. terutama buat generasi yang akan datang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Amin. Racikan Berita 1.